Ya, salam Bapak Ibu semua. Ya, selamat datang di tempat yang baru buat Bapak Ibu yang baru hadir hari ini. Buat ada teman kita yang baru dari Surabaya, Nehemia. Oh, saya kira Nehemia. Yeremia. Terima kasih ya. Oke. Tar ya kita bikin dulu ya Yeremia ya. Buat Bapak Ibu yang mungkin baru ada lagi di ibadah di sini. Tadinya kita ada di Hotel Ibis, tapi Tuhan berkehendak untuk kita ada di Grand Tropic. Nah, ini kita bersyukur disediakan khusus tempat ini untuk gereja, kita beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu kita tetap bersemangat untuk menjangkau jiwa. Ada rekan-rekan, ada saudara-saudara yang lain yang belum kenal, kita bawa mereka untuk ada lagi dalam ibadah-ibadah di gereja ini. Amin ya. Semua diberkati. Semangat kita ya. Jangan kita kendor. Ya, Tuhan berperkara atas gereja ini. Saya selalu ingatkan kepada kita bahwa saya bangun gereja ini bersama dengan pengurus kita semua ada. Bukan karena kehebatan kita atau menggunakan kemampuan, tapi kita menggunakan doa. Amin. Saya pegang ayatnya bilang gini, waktu saya mulai perdana, atau ada teman bilang begini, pakai mulai ya, siapa donaturnya? Saya juga bingung saudara. Jadi waktu ngomong bilang donatur, karena memang semua gereja saudara, apalagi Bapak Ibu mungkin kalau kita ada di tempat ini, Bapak Ibu cek aja dulu. Harga yang lumayan saudara. Kalau mau dipikir-pikir saya nggak mampu bayar ini barang. Kenapa? Saya bukan seorang pengusaha dan saya bukan seorang yang punya pekerjaan. Saya full, pure melayani. Pure melayani. Ya. Jadi saya bingung juga saudara. Tapi waktu teman nanya gitu saya bilang, saya mau jawab apa ya? Saya mau ngomong apa ya? Jadi saya waktu itu tiba-tiba ada terlintas di pikiran saya bilang gini, Tuhan bilang begini, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan satu kata yang ada penekanan, dan ketahuilah aku menyertai kamu. Amin ya, itu kata saya pegang. Ketahuilah aku menyertai kamu. Saya pernah pelayanan di Jawa, saya pernah kesaksian di sini, bahwa saya melihat Tuhan itu menyertai saya. Saya bukan orang yang bisa bahasa Jawa. Sini ada orang Jawa enggak ya? Enggak ya. Jadi saya enggak bisa bahasa Jawa. Yang namanya botonenten, iya pakai santan, bukan saudara. Jadi dulu kan pikir botonenten. Jadi mbah-mbah itu ngomongnya kayak gitu. Botonenten artinya enggak ada. Kalau kita bahasa Jawa itunya kan ora enek. Gitu kan. Ini botonenten. Jadi kayak gitu saudara. Tapi saudara saya bisa berbahasa Jawa seperti itu. Saya khotbah dilayani mbah-mbah. Saya nginjili mbah-mbah. Saya masuk satu kampung yang buat saya itu gak ada orang yang bisa masuk. Saya masuk ke sana. Kami buka pos PI. Saya pindah ke Kalimantan. Sampai di Kalimantan juga saya bingung saudara. Orang Dayak saudara. Tapi saya pegang ini ayat. Ketahuilah Tuhan menyertai. Saya bilang Tuhan, bagaimana saya mau ngomong firman Tuhan kepada ini orang Dayak. Sedangkan saya gak bisa bahasa Dayak. Saya ketemu dengan mereka. Mereka dari jauh ke salamnya. Saya bilang, juga kan. Oh hebat juga ya orang Dayak ya. Kalau ketemu, kalau kita kan salam. Dia kan, juga. Jadi, saya tanya, itu apa? Halo gitu. Oh gitu, halo satu. Kalau mau kemana, gimana? Injam mana? Wih, kayak Melayu kan. Mau kemana? Injam mana? Jadi saya ikutin gitu kan. Nah saudara saya tanya mereka kalau mau pergi kemana ngomongnya apa, mau ketemu salamnya apa, mau makan ngomongnya apa. Tapi Tuhan sertai saya bisa injili orang Dayak, saya bisa menangkan 5 panglima. Lewat apa saudara? Lewat bahasa Dayak.
Itulah sebabnya saya bilang, Tuhan bilang begini, ketahuilah aku menyertai kamu. Waktu mulai gereja ini, itu saya pegang. Itu donatur saya. Donatur saya adalah ketahuilah aku menyertai kamu. Sama, Tuhan yang sama juga menyertai jemaat Double C. Amin. Ada orang bilang gini, Pak jangan pakai Double C. C itu kan mati. Iya kan? Iya enggak? Benar enggak ya? C apa? Di lift ada lantai 13 enggak? Ada lantai 4 enggak? 4 kan C kan? 3A. Iya kan? Takut dengan itu kan? Saya bilang iya, mati dagingnya, hidup rohnya. Amin. Iya. Yang di sini datang di sini mati dagingnya. Amin. Tapi rohnya hidup. Saya juga bingung dan teman saya kasih nama ini. Saya protes sama dia. Saya mau rubah, tidak bisa. Tunggu. Kita sudah masuk SK sudah keluar. Ya udah jalan saja. Kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup mengubahkan yang mati jadi hidup. Amin. Amin. Sanggup mengubahkan kata yang disebut kata si itu sial, 13 itu kata apa? 13 apa lagi? Sial juga kan. Dia sanggup mengubahkan yang sial jadi berkat. Amin. Nah, hari ini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita lanjut pelajaran kita. Saya mau tuntun Bapak Ibu pelan-pelan mengerti tentang pelajaran yang saya sedang canangkan di tahun 2024. Saya mau mengajak Bapak Ibu memahaminya step by step. Kalau minggu lalu saya khotbah lepas karena bertepatan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Hari ini saya ngulangi pelajaran ini supaya gini, saya mau supaya Bapak Ibu pun tumbuh secara teratur. Ya, iman kita itu tumbuhnya secara teratur dan kita dapat pemahaman yang secara teratur step by step. Ya, saya nggak terlalu muluk-muluk tafsiran yang terlalu berat-berat buat Bapak Ibu. Saya nggak terlalu masuk kepada teologi yang terlalu berat, yang sekarang sedang rame-ramenya yaitu progresif dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau mengkaji itu buat Bapak Ibu. Saya nggak terlalu pusing dengan teologi yang di luar sana. Saya hanya pusing dengan tema tahun ini, betapa hebat kuasa bagi orang yang percaya. Mana ayatnya? Nah, ini tema kita. Saya mau pusing dengan ini. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Gak gampang sih sebenarnya saudara. Karena kalau khotbah lepas sih enak ya. Kan ini saya ceritanya itu maksa diri saya juga untuk menggali ini barang. Ya, untuk menggali ini barang sampai kita ketemu. Kita sudah sampai di bulan yang kelima, maka ada 12 kehebatan Tuhan. Sebelum kita baca dulu, hafal nggak ya Bapak Ibu ya? Hafal ayatnya? Saya ngomong ini 1 tahun, ini ayat saya kasih tahu. Kalau tahun lalu kan kita ngomong 1 ayat juga kan? Apa? Masih ingat nggak tahun lalu punya ayat? Jika Allah di pihak kita, siapa? Allah di pihak kita. Tahun ini kita ngomong ini bareng. 1 tahun kita hafal 1 ayat. Jadi kalau umur kita 50 tahun, maka 50 ayat kita hafal. Amin. Karena Tuhan bilang begini, setan itu menyerang kita itu pakai ayat firman Tuhan. Maka Bapak Ibu lihat di YouTube, firman Tuhan kan dia bolak-balik begini. Bapak Ibu bingung kan? Tuhan kok disalibkan, Tuhan kok mati, Tuhan kok ada 3. Lah buat lu bingung, gua gak bingung. Kenapa lu bingung, lu yang salahin gua. Ya kan, gue gak bingung, kita iman Kristen kita tidak bingung, dia yang bingung, dia yang salahin kita. Jadi kita bingung juga kan, yang sebenarnya yang bingung siapa? Lu yang bingung atau gue yang bingung? Kan dia yang bingung, lalu dia marah sama kita. Lah gue sendiri gak bingung, Tuhan gue 3 ke 10 ke 8 ke mau jadi berapa ke terserah dia. Kok dia Tuhan kan berdaulat. Lah kalau gue jelasin ke lu juga lu bingung. Nah bagaimana iman lu sendiri? Kalau saya pertanyakan iman lu, bisa nggak kamu goyah? Mau nggak porin? Penistaan. Saya tidak bicarakan imanmu, saya bicarakan iman saya. 1, 2, 3. Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Hari-hari ini kegenapan firman Tuhan itu sedang terjadi buat gereja ini. Amin.
Dan bukan hanya buat gereja ini, tapi buat setiap jemaat Tuhan yang ada di gereja ini mengalami yang namanya betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Amin. Kita dari iblis budget pindah ke sini, saya rasa itu adalah kehebatan Tuhan. Itu intervensi Tuhan habis-habisan. Saya menyerah, saya pasrah, saya nangis, saya bangun jam 3, saya nggak tahu lagi mau buat apa. Maka kemarin Pak Agus cerita, kenapa 1 minggu itu dia ada jadwalnya, tapi dia bilang saya lagi sibuk karena Tuhan mau biar sibuk buat pekerjaan Tuhan. Kemarin dia WA, Pak Pendeta, saya lagi di Singapura. Dia sibuk, dia pikirin juga saudara buat pekerjaan Tuhan. Ya, saya masuk ke sini saudara, ini hotel bintang 4. Harganya lumayan. Ini kita dapat fasilitas khusus. Ya, Tuhan itu hebat. Berikut. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ada 12 kehebatan Tuhan. Ada 12 kehebatan Tuhan, dan hari-hari ini kita sedang masuk kepada kehebatan Tuhan yang kelima. Bulan lalu, sebelumnya saya review sedikit, berikut next. Ini bulan lalu kita bahas tentang ini, dalam kasihnya. Kayaknya masih urusan dengan kasih mengasihi. Kayaknya tahu April, Mei, Juni ini kayaknya Tuhan suruh kita kasih mengasihi. Ya, mau ngasihi sesama, mengasihi teman, apalagi mengasihi orang tua, mengasihi pasangan kita, mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, mengasihi anak-anak kita. Nah, karena itu adalah bahasa orang Kristen. Kamu apa? Saya Kristen. Yang paling melekat dengan orang Kristen apa? Kasih. Ya kan? Orang Kristen itu pasti sudah melekat itu barang. Sebut bilang apa? Kamu Kristen. Pasti. Karena Kristen itu adalah kasih. Oke. Kenapa Kristen itu kasih? Karena Tuhan itu adalah kasih. Nah, dalam bulan kemarin kita temukan 3 hal ini. Ada 3 kehebatan kasih Yesus buat iman Kristen. Saya review sedikit supaya Bapak Ibu yang baru gabung bisa mengikutinya dan dapat memahaminya. Nah, saya mundur 1 bulan, saya nggak mundur Januari, Februari, Maret, nggak, kasihan Bapak Ibu. Waktunya sudah habis. Dalam kasihnya ia menyelesaikan segala sesuatu bagi kita. Dalam kasihnya dia menyelesaikan bagi kita. Terhadap keselamatan kita dia selesaikan. Terhadap hidup kita dia selesaikan. Ia mengistimewakan kita. Amin ya. Kita dibuat prioritas. Diistimewakan oleh Tuhan. Dalam kasihnya ia berkorban buat kita. Amin. Dia rela berkorban. Kenapa demikian? Tujuan apa dia melakukan kehebatan itu? Tujuan apa maksudnya? Kenapa? Karena berikutnya ini yang dimaksudkan dengan tema kita di bulan ini. Yang pertama, karena supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Amin ya. Kenapa 3 itu hebat kasih dalam kasih? Karena tujuannya masuk ke sini. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Pertanyaan kita sekarang, apa itu kasih karunia yang mulia? Kenapa saya memberikan tema ini, judul ini di hari ini? Sebagaimana tema ini spesial dalam pandangan saya buat Bapak Ibu, bahkan nanti buat iman Kristen. Berikut coba. Next. Nah, Efesus pasal 1 ayat ke-6. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Kita main ayat demi ayat. Ayat yang kelima kemarin kita sudah bahas dan hari ini ayat yang ke-6. Nanti bulan depan ayat yang ke-7. Step by step saya mau ngajak kita memahami tentang 12 kehebatan Tuhan. Nanti di bulan Desember saya rangkum 12 kehebatan Tuhan. Bulan pertama poinnya apa, bulan kedua poinnya apa buat kita. Maka saya rangkum jadi satu file. Oke, berikutnya, next. Nah, apa yang membuat judul ini masuk dalam kategori betapa hebat kuasanya bagi kita? Kenapa judul ini? Kenapa kasih karunia itu hebat? Ada alasannya kenapa saya memilih ini.
ada alasannya kenapa betapa hebat kasih karunia-Nya buat kita. Yang pertama, Bapak Ibu baca di ayat itu, Efesus pasal 1 ayat 6, kita temukan 3 kata kunci ini, terpujilah mulia di dalam Dia. Kenapa judul itu penting? Karena ada satu pujian bagi judul itu. Ada pujian bagi judul terpujilah kasih karunia-Nya. Dan bukan hanya itu, judul itu dikatakan mulia. Kasih karunia-Nya mulia. Berharga, sesuatu punya nilai, sesuatu punya bobot, sesuatu punya value di dalamnya. Dan bukan hanya itu, yang melakukan dan yang mengerjakannya itu adalah di dalam Dia. Kasih karunia-Nya itu hebat, kasih karunia luar biasa, kasih karunia yang dahsyat karena ada di dalam Yesus. Ada satu tangan yang kuat, ada satu tangan yang berkuasa, ada satu tangan yang berdaulat melakukan itu buat kita. Amin. Itu sebabnya saya bilang judul ini hebat. Itu sebabnya saya bilang ayat ini hebat. Masuk kategori betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Yang kelima adalah terpujilah kasih karunia. Berikutnya, saya tuntun Bapak Ibu pelan-pelan ya. Kita ngerti pelan-pelan. Step by step udah mengerti ya. Sudah mulai paham ya. Sedikit demi sedikit. Berikutnya, apa itu kasih karunia? Nah, kan kita lalu apa itu kasih karunia? Apa definisinya kasih karunia buat kita? Bapak Ibu mungkin kalau saya paparkan ada begitu banyak orang memberikan pandangan tentang kasih karunia itu seperti apa. Tapi saya hanya bisa membatasi buat Bapak Ibu hanya 3 yang memberikan kurang lebih mewakili yang begitu banyak definisi tentang kasih karunia itu. Yang berikutnya, yang pertama adalah gini. Ya, ada 3-nya gini. Bantuan atau kekuatan ilahi yang kita terima melalui pendamaian Yesus Kristus. Kasih karunia itu kita terima waktu Tuhan itu mendamaikan antara Allah dan manusia. Itu ketika kita jatuh dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Tuhan. Amin ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak punya akses lagi datang menghampiri Tuhan. Yang tadinya mereka ada di Taman Eden, mereka bisa dengan langsung ngomong dengan Tuhan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ada berbagai aturan yang telah mengatur mereka. Maka kan Bapak Ibu perhatikan di perjanjian lama, begitu ketatnya aturan-aturan dibuat itu. Ada 613 Taurat yang dibuat sedemikian rupa untuk berjumpa dengan Tuhan. Gak gampang saudara. Hari Sabat itu saudara perhatikan. Saya baca salah satu. Di hari Sabat dilarang bercermin. Saya baca ini kaget juga. Hari Sabat dilarang bercermin. Kalau kita cowok-cowok gak ngaca gak apa-apa. Ya kan? Tapi yang namanya ibu-ibu dilarang bercermin satu hari. Kira-kira bisa gak? Pakai lipstick bisa-bisa salah kan? Tiba-tiba lipstick yang menaik sini, pakai alis mata kan tiba-tiba naik di sini. Ya kan nggak pakai cermin kan? Datang ke hari Sabat, waduh si oma-oma, si ibu-ibu tuh kenapa itu? Kenapa itu lipstick mengo begini? Karena nggak pakai cermin saudara. Kenapa saudara? Karena saudara bilang begini. Kenapa Sabat itu sampai diatur sedemikian rupa? Kenapa Taurat itu atur di hari Sabat itu mereka nggak boleh melakukan apa-apa. Kenapa? Karena waktu Bapak Ibu bercermin sampai dia, waktu lihat ada rambutmu putih, uban, lalu engkau cabut, sudah kerja. Ya kan? Engkau sudah kerja. Waktu engkau lihat bibirmu kayaknya yang kurang ini, gue pakai lipstick, itu engkau sudah kerja. Lalu waktu engkau ikat rambutmu, engkau kepang-kepang, itu sudah kerja. Jadi sedemikian rupa saudara. Maka bantuan ilahi yang memperdamaikan kita dengan Tuhan. Yang ruwetnya hukum Taurat itu dibuat. Sampai saudara bayangkan ada waktu zaman Tuhan Yesus ya. Ada orang Tuhan Yesus sembuhkan orang di hari Sabat, tahu ya. Itu dipersoalkan loh saudara. Ada orang yang sakit, gak boleh doain loh. Biarin dia mati-mati gitu. Gak usah lu tolong-tolongin. Waktu kita nolong,
kita udah melanggar hukum Taurat. Bapak Ibu tahu nggak resiko orang melanggar hukum Taurat apa? Dibawa ke tengah-tengah, semua ramai-ramai lemparin pakai batu sampai mati. Bayangin nggak? Tiba-tiba ada di tengah jalan. Kalau nggak salah di Aceh ya, lakukan kayak gitu tuh, dicambuk, dilemparin. Lalu yang kedua, yang memberi tidak punya kewajiban, yang menerima tidak punya hak. Tuhan tidak punya kewajiban untuk melakukan itu. Kita yang menerima itu tidak punya hak. Itulah yang dilakukan buat kita. Yang ketiga, ada kuasa yang memperkuat kita dari hari ke hari, menolong kita bertahan sampai akhir. Amin. Kasih karunia itu memampukan kita dari hari ke hari, kita kuat bertahan. Amin. Mulut ini selalu berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi saya. Amin. Nah, kita berikutnya masuk ke inti pembahasan saya. Apa kehebatan kasih karunia bagi iman Kristen? Saya mau angkat ini untuk kehidupan kita hari-hari. Saya tidak mau melakukan sesuatu yang muluk-muluk atau sesuatu yang terlalu dalam jerimat buat Bapak Ibu. Tapi saya mau sederhanakan sedemikian rupa. Tujuannya apa? Supaya iman kita bertumbuh. Amin. Kasih karunia itu hebat buat iman kita. Kasih karunia itu dahsyat buat iman kita. Kasih karunia itu memperdamaikan. Kasih karunia itu memperbaiki hubungan yang rusak. Itu ada di dalam kasih karunia. Nah, berikutnya saudaraku yang saya kasih dan apa kehebatan? Yang pertama, dalam kasih karunia-Nya Allah menyediakan kebutuhan kita. Amin ya. Dalam kasih karunia-Nya Tuhan menyediakan kebutuhan kita. Maka saya punya alasan. Ada 3 alasannya. Yang pertama saudara Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 31. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Ia menciptakan alam semesta dan isinya, baru Dia menciptakan manusia. Amin ya. Hebat Tuhan ya kita. Dia tidak serta-merta, kenapa dia tidak ada orang bertanya, kenapa dia tidak langsung ciptakan manusia, baru ciptakan yang lain-lain. Tapi kenapa dia ciptakan itu pohon, udara, angin, matahari, semua selesai diciptakan, baru dia ciptakan manusia. Itu namanya kasih karunia yang hebat. Baru dia ciptakan Adam dan Hawa. Tapi Bapak Ibu perhatikan di kisah Adam dan Hawa. Kapan Tuhan itu ciptakan Hawa? Kapan saudara? Kapan Tuhan itu ciptakan Hawa? Pelajaran buat yang pasangan-pasangan. Saya waktu belajar ini juga keren juga ini pemahaman. Kapan sih Tuhan itu ciptakan Hawa buat Adam? Ya kan? Waktu Bapak Ibu perhatikan di Kejadian pasal yang ke-1, 2 dan 3 itu kita baca pasal yang kedua. Waktu begini, ketika Tuhan itu kasih tugas kepada Adam, lalu dikasih nama semua. Rencana Tuhan untuk menjadikan Hawa itu buat Adam itu sudah ada. Tapi kapan Tuhan itu mau menyediakan itu buat Adam? Waktu Adam bilang begini, Bapak Ibu baca, waktu Adam bilang begini, manusia itu tidak mendapati yang sepadan dengan dia. Kasih nama, oh ini gajah, ini harimau, ini singa, ini komodo, ini monyet. Saya tunjuk ke sini loh, enggak? Saya tunjuk ke sini loh. Nanti ini monyet kan nanti Bapak Ibu. Ini monyet, ini anjing, ini apalagi ini kerbau ini. Tapi dia tidak menemukan sepadan. Waktu dia sadar bahwa dia itu tidak menemukan yang sepadan dengan dia, disitulah Tuhan sediakan. Jadi kapan Tuhan menyediakan jodoh buat kita? Waktu kita sadar, gue pingin punya pacar. Amin. Ya kan? Waktu kita sadar, oh waktunya saya harus punya pasangan. Maka kan saya bilang sama Erik, Rick, belum ada nih Kak Erik. Si Erik bilang, enggak, Erik belum mikirin. Karena apa? Belum dipikirin.
Kalau dia sudah pikirin, nah baru Tuhan sediakan. Beda dengan saya pikirin terus. Beda, ini diurusin mamanya, papanya beda. Mana nih? Kita kecil-kecil dulu di kampung. Saya bukan karena, saya bilang begini saudara. Saya bukan karena gini, saya cerita ini, bukan karena saya ini pacar, bukan. Gini saudara, saya ini pernah dari kampung datang ke kota. Jadi saya udah pernah cerita ini. Kakak-kakak saya ini bilang ini, Adi, kamu nanti sekolah di tengah kota, sekolahnya di tengah kota. Yang di sana itu Chinese semua. Karena memang di tengah kota, ibu kotanya Kota Kupang itu gedung-gedung gede, sekolahnya di situ. Wah, saya jadi senang dong. Wih, asik nih, senang. Ya Tuhan, ini kakak benar-benar kerjain saya. Begitu saya masuk, kenapa ini kriuk-kriuk semua? Ya kan? Terus yang agak sedikit bening cuma saya saudara. Jadi saya jadi bingung. Kenapa bilangnya Chinese, kenapa ini apakah orang Chinese kayak gini kan? Saya jadi bingung kan? Saya protes pulang kan. Saya dongkol di sini nih. Ini kelakuan kakak saya ini, kerjain saya juga nih. Ntar nanti gue kerjain 2 orang. Karena saya dongkol gitu. Nah saudara, akhirnya saudara, saya tuh dikerumunin. Saya dikerumunin saudara. Sama cewek-cewek saudara. Nah ini ada si cewek-cewek ini kan punya pacar kan. Waduh, saya sempat saudara dikeroyoki saudara sama pacarnya. Saya jadi salah. Dia yang mau dekat. Akhirnya guru olahraga saya maju. Tampar lu punya cewek, kasih tahu lu punya cowok. Bilang saya tampar lu, jangan lu tampar si Kem. Ini kan teman. Ya namanya kita teman kan. Dia kerumunin masa kita tolak. Ya kan. Jadi saya bingung juga saudara. Jadi kayak gitu saudara. Bukan karena saya nyari, dia nyari. Makanya waktu saya bilang sama istri saya, cuma waktu sama kamu doa yang saya bilang, saya suka sama kamu. Yang lain gue gak pernah ngomong. Dia yang ngomong. Kisah Adam. Nah saudara, kapan Tuhan itu sediakan jodoh buat kita? Waktu kita bilang begini, saya tidak temukan yang sepadan dengan ini. Waktu itulah Tuhan sadar, kita sedang membutuhkan pasangan. Amin. Kapan Tuhan menyediakan kebutuhan itu buat kita? Waktu kita, Tuhan, saya benar-benar butuh. Di situ Tuhan sediakan. Amin. Jadi jangan saudara pikir, kadang-kala kita itu Tuhan uji dulu saudara. Ini butuh apa enggak? Ini apa sekedar kesenangan dia, ego dia, atau kemauan dia, atau gayanya dia. Tuhan benar-benar uji itu dibutuhkan atau tidak. Maka kan waktu pacaran itu uji dulu saudara. Sebelum jadi suami istri uji dulu. Uji benar-benar. Ya, uji. Sampai benar-benar temu, ini jodoh saya. Oke, yang kedua. Berikutnya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 30, bahwa Tuhan menjamin kebutuhan kita. Janganlah kamu khawatir. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan pelihara. Amin ya. Bahkan pakaian di situ dikatakan, Salomo dalam kemewahannya pun tidak sebagus dengan rumput-rumput yang di padang. Indahnya didandanin Tuhan, apalagi hidupmu didandani. Amin. Dia menyediakan kebutuhan kita. Matius menjelaskan itu. Makan, minum, pakai. Ada orang yang gara-gara makan dia tinggalkan Tuhan. Ada orang gara-gara karena pakaian dia tinggalkan Tuhan. Ada orang gara-gara karena kebutuhan hidup dia tinggalkan Tuhan. Itu Tuhan menyediakan keperluan kebutuhan kita. Yang ketiga adalah dalam kasihnya, karunia-Nya Allah menyediakan kebutuhan kita. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin ya. Dia akan memenuhi keperluan kebutuhan kita. Maka saya bilang ini sesuatu yang hebat. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang dasar. Kenapa? Karena dia memenuhi segala keperluan kebutuhan kehidupan kita. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ingat.
Kristus Yesus. Ada orang mungkin kaya, tapi dia di luar Tuhan. Ada orang dia punya kekayaan, tapi dia tidak ada dalam Tuhan. Tapi Bapak Ibu perhatikan, mereka yang punya kekayaan ada dalam Tuhan. Alkitab bilang susah payah tidak mengikutinya. Jadi waktu Tuhan memberkati kita, kekayaan itu benar-benar kita nikmati. Beda dengan orang yang waktu Tuhan memberkati dia dapat berkat, tapi ada kesusahan yang mengikuti berkat itu. Tapi orang yang ada dalam Tuhan, dia terima berkat Tuhan, tapi tidak ada kesusahan mengikuti berkat itu, tapi yang ada adalah damai sejahtera, sukacita yang mengikuti berkat itu. Dia gelisah, bagaimana kalau saya taruh di bank, nanti ada orang yang nipu, ada orang yang curi, ada orang yang hacker lagi, takut kan? Dia taruh di brankas, nanti makan rayap. Pernah saudara, ada di Jalan Gedung Panjang, ada satu cim-cim saudara. Saya dulu layani dia. Jadi dia, duitnya itu dia takut taruh di bank, hilang. Takutnya dia ditipu orang bank. Jadi dia tiap dapat duit, dia taruh di brankas, peti. Nah diikat saudara, ikat. Cim-cim kan tahu ya, dia ikat di karet gitu, gulung-gulung gitu diikat, masukin gulung. Satu saat saudara, dia sakit. Jadi dia minta tolong ponakannya dia. Ini cim-cim nggak punya suami, sendiri sebatang kara. Dia punya ponakan dari tolong buka peti itu kata dia di kamar ini nih. Waktu dibuka saudara, ternyata uangnya dimakan rayap semua saudara. Uangnya dimakan rayap. Mau bayar rumah sakit bagaimana ini? Uangnya habis semua, dimakan rayap. Udah berapa gulung-gulung udah habis. Tinggal berapa gulung lagi. Dia tambah sakit lagi saudara. Pak Pendeta tolong doakan dulu. Ini bagaimana ini? Duit saya ada di brankas ini tapi dimakan rayap. Bagaimana ini? Nah saya bilang, Cim, simpanlah hartamu di dalam kerajaan sorga. Coba Cim tabung dalam kerajaan sorga. Ya kan, Cim gak takut, tabung aja ke bank. Kenapa takut? Takut nanti saya ditipu lah, beginilah. Nanti kalau biaya admin kan dia untung. Saya bilang kenapa harus takut kayak gitu? Dalam Yesus kasihnya karunia yang hebat, dia menyediakan yang kita perlukan. Yang kedua, berikutnya. Yang kedua gini saudara, kenapa saya bilang apa kehebatan kasih karunia yang mulia bagi iman Kristen? Yang kedua adalah dalam kasih karunia selalu ada jalan keluar. Amin. Selalu saudara, yang di dalam benak Tuhan itu, ketika manusia berada dalam kesulitan, ketika manusia berada dalam keadaan kalut yang bagaimana dia tidak lagi tahu bagaimana, maju kena, mundur kena, ke kiri kena, ke belakang kena, mau bagaimana pun udah muter-muter situ. Minggu lalu saya udah uraikan itu. Bulan lalu saya uraikan itu. Tuhan sediakan jalan keluar buat kita. Mari kita perhatikan ayatnya. Nah, ayat yang pertama adalah saudara, gini, Kejadian pasal yang ketiga ayat 2. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Tahu peristiwa ini ya Bapak Ibu tahu ya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, makan buah itu, mereka harus, Alkitab, pada waktu kamu makannya, kamu telanjang. Dan benar-benar mereka telanjang. Dan mereka malu, mereka ketakutan. Dalam keadaan ketakutan itu, Tuhan itu datang menghampiri mereka. Bedanya iman Kristen dengan bedanya iman di luar Kristen. Kalau iman Kristen, Tuhan yang datang menghampiri kita. Iman di luar Kristen, kita yang datang menghampiri Tuhan. Perhatikan, waktu kita jatuh dalam dosa, kita melanggar perintahnya, tapi dia tetap datang untuk mencari kita. Dan bukan hanya datang mencari kita, tapi dia menyediakan solusi buat Adam dan Hawa. Tadinya Adam dan Hawa menggunakan solusinya adalah pakai daun, Alkitab bilang apa? Daun cawat. Ya kan? Tapi itu adalah, disinilah lahirnya agama. Agama yang dibangun oleh manusia adalah agama yang tidak kuat, tidak tahan. Tapi agama yang dibangun oleh Tuhan, dia mengenakan kulit binatang.
sebelum binatang itu diambil kulitnya, otomatis binatangnya dikorbankan dulu. Dan ini sebenarnya gambaran tentang Yesus waktu dia datang, dia sebagai anak domba yang berkorban mati untuk menyelesaikan dosa kita. Yang pertama, Tuhan selalu menyelesaikan solusi atas kehidupan kita tentang dosa. Amin. Dosa ini harus selesaikan. Yang kemarin kelas prabaptis tahu ya, ada 2 macam dosa. Dosa apa? Ada Fira, Anda sih ikut. Dosa pribadi dan dosa keturunan. Waktu kita di rahim mama ini so berdosa kita. Ya kan? So berdosa. Begitu kita lahir, siapa ngajarin anak kita tentang bohong? Gak ada kan ngajarin dia tentang bohong. Maka saya bilang, jangan ajarin anak bapak ibu bohong. Ajarin bapak ibu yang baik-baik. Karena yang bohong itu bapak pembohongnya sudah ajarin dari awal. Gak usah diajarin yang bohong itu. Dia sudah ngerti sendiri. Tapi yang baik belum tentu dia ngerti. Maka kita harus ajarin dia tentang yang baik. Amin. Lalu yang kedua saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada satu kehidupan yang disediakan buat kita. Tuhan tahu bahwa manusia pasti tidak selamat. Begitu jatuh dalam dosa, pada waktu itu juga mereka akan mati. Mereka terpisah dari Allah. Mereka hidup dalam dosa. Lalu mereka tidak masuk dalam kehidupan yang kekal. Tapi Yesus datang, oleh anugerahnya dia menyediakan kehidupan yang kekal buat kita. Maka saya bilang bereskan dosanya. Ada 5 akibat yang mari kita sudah bahas. Kalau dosa tidak dibereskan, apa akibatnya? Yang pertama, apa? Kita terpisah dari Allah. Yang kedua apa? Doa kita tidak dikabulkan. Yang ketiga apa? Nama kita tidak terdaftar dalam buku kehidupan. Yang keempat, yang terakhir, kita masuk neraka kalau dosa tidak dibereskan. Maka upah dosa ialah maut. Itu bicara tentang neraka. Maut itu bukan berarti mati. Ya kita mati. Orang Kristen itu mati. Orang di luar Kristen pun mati. Tapi orang Kristen sama orang di luar Kristen tempatnya beda. Amin ya. Orang Kristen punya tempat di pangkuan Abraham namanya Firdaus. Orang di luar Kristen punya tempat namanya Hades. Sebelum penghakiman datang, mereka sudah tersiksa. Orang yang ada dalam Tuhan, mereka tidak disiksa. Mereka aman dalam lindungan Tuhan. Berikut. Ya, yang berikutnya saudaraku yang saya kasih, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar. Apa? Sehingga kamu dapat menanggungnya. Masalah-masalah yang kita hadapi itu masalah-masalah biasa. Tapi kadang-kala masalah yang biasa itu bisa membuat kita kalut. Maka si Gus Dur bilang begini, sebenarnya ada 2 masalah dalam kehidupan ini. Apa saudara? Masalah yang pertama adalah masalah yang bisa diselesaikan. Masalah yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan gak usah dipikirin, kan bisa diselesaikan kok. Masalah yang tidak bisa diselesaikan, Gus Dur bilang begini, jangan dipikirin kok gak bisa diselesaikan. Jadi apa mau kita pikirkan? Orang tidak bisa diselesaikan, apa yang harus kita selesaikan? Yang perlu kita lakukan, pada waktu keadaan demikian, Tuhan memberikan kita jalan keluar untuk kita bisa menyelesaikan. Yang ketiga saudara, sebenarnya ada, saya buat sampai di 3. Yang ketiga, dalam kasih karunia selalu ada pengampunan buat kita. Amin ya. Kasih karunianya selalu mengampuni kita. Kenapa? Karena yang pertama begini saudara, ayatnya bilang begini,
Berikutnya, Yesaya pasal ke-1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna seperti merah kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin ya. Selalu Tuhan menyediakan pengampunan. Tuhan mau mengampuni kita. Yesaya menceritakan dosanya merah. Udah gak bisa diampuni lagi. Dosanya udah kelewat batas. Ya kan? Penipu, pembunuh, selingkuh, apalagi dosa-dosa berat-berat ya. Sudah kelewat banget. Ada orang itu kayak seperti itu. Dia bandar. Dia bilang semua dosa-dosa berat itu kayaknya ada sama saya. Tapi waktu ketika dia mendengar firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan menerima engkau. Sekalipun orang lain tidak menerima engkau, sekalipun karena engkau begitu bejat dan engkau begitu berdosa luar biasa, engkau begitu melakukan kejahatan yang luar biasa, sehingga lingkunganmu, orang tuamu, keluargamu mungkin menolak engkau. Tapi Tuhan, baiklah kita berperkara, sekalipun dosamu merah seperti itu, ada pengampunan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Tuhan itu mengasihi, Tuhan itu membenci dosa, tapi Tuhan itu mengasihi pendosa. Garis bawahi, Tuhan benci kepada dosa, tapi Tuhan mengasihi pendosa. Siapa? Manusianya. Dia benci kepada dosanya, tapi dia mengasihi orang yang melakukan dosa itu. Marilah baiklah kita berperkara. Apa maksudnya marilah baik kita berperkara? Selanjutnya saya jelaskan di selanjutnya adalah begini. 1 Yohanes pasal ke-1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa-dosa kita, Dia akan setia dan adil untuk mengampuni dosa-dosa kita dan untuk menyucikan kita dari semua kejahatan. Bapak Ibu bandingkan dengan Amsal pasal 28 ayat 13. Siapa yang menutupi dosa-dosanya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakui dan meninggalkannya akan disayang oleh Tuhan. Amin. Jadi baiklah kita berperkara, itu urusannya ini saudara. Mengaku dosa kita. Boleh Bapak Ibu angkat tangan. Yang hari ini gak berbuat dosa boleh maju ke depan. Yang gak berbuat dosa, tolong maju ke depan, kita foto bersama. Ini adalah orang-orang yang tidak berbuat dosa. Adakah orang pagi ini dia tidak berbuat dosa? Pak Kem, banyak banget. Tadi kesini saya udah berbuat dosa Pak Kem. Saya udah marah-marah. Saya udah maki-maki. Saya kesenggol sedikit, saya udah marah-marah itu. Amin. Nah saudara, Alkitab bilang apa? Baiklah kita mengaku dosa kita. Baiklah kita berperkara, apa maksudnya? Mengakui dosa kita. Amin. Yang pertama adalah mengakui dengan Tuhan. Yang kedua mengakui dengan orang yang kita melakukan salah. Hari ini kalau ada pasangan suami istri ribut-ribut gak beres, ngaku dosa. Amin. Pasangan suami istri saya ingatkan, handphone jangan ada password. Gak boleh saudara. Amin. Uangmu adalah uangku. Uangku ya uangku. Kata ibu-ibu. Yang uangmu ya uangku. Uangku ya uangku. Semua harus terbuka saudara. Saya sampai hari tanya istri saya. Ya, atau ada yang mungkin chat-chat yang dihapus-hapus. Nah itu harus engkau berdasarkan. Kamu pikir kamu chat, habis kamu hapus, istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu. Tuhan lihat itu. Tuhan lihat itu. Saudara. Apa yang dilakukan tersembunyi akan nanti di penghakiman. Waktu Tuhan buka buku kehidupan. Tanggal sekian ini lu ada ke sini. Nanti di surga sana. Kok lu bisa di situ ya? Kenapa lu ke situ? Kok lu gak kasih tahu-tahu? Gue diam-diam. Kalau gue kasih tahu kita ribut. Install aplikasi itu kan. Aplikasi apa namanya?
Saya tahu itu gara-gara ini Rili dan muncul gitu kan. Waduh, ada aplikasi gini-gini kan. Bereskan. Ngaku dosa. Kenapa? Bapak Ibu perhatikan. Daud itu melakukan satu kesalahan yang fatal. Daud itu melakukan satu kesalahan yang fatal. Kenapa? Bini orang diembat. Tapi lakinya ditaruh ke depan untuk dibunuh. Itu kejahatan berencana. Hukumannya mati. Raja yang paling kejam. Tapi kenapa Tuhan itu sayang kepada Daud? Perhatikan di Alkitab. Karena Daud itu salah satu kuncinya adalah dia mengaku dosanya. Amin ya. Bilang kiri kanan kalau punya pasangan. Lu mesti ngaku. Karena Amsal bilang begini apa? Siapa yang menutupi dosanya tidak akan beruntung. Ini baik-baik. Lu kalau tutupin itu dosa, lu gak beruntung. Amin. Amin ya. Lalu siapa yang mengakui dosanya, dia disayang oleh Tuhan. Ngaku saudara. Ya, habis ini yang berbuat dosa ngaku sama Pak Kem. Oke, yang terakhir adalah sini saudara. Yang terakhir, coba. Ya, Roma pasal yang keempat ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Kalau kita ngaku dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Maka waktu Tuhan mengampuni kita, maka Alkitab kita menjadi orang yang berbahagia. Maka kan di gereja ini saya sebut sebagai the happiness. Kenapa orang yang berbahagia? Karena orang yang berbahagia dia mengakui dosanya. Dan berbahagialah orang yang diampuni dosa-dosanya. Amin ya. Kalau kita bandingkan itu sama seperti kita masuk ke penjara ya. Ini kejahatan berat. Sama misalnya kayak gini deh. Kayak Sambo. Hukumannya apa? Seumur hidup, mati dan seumur hidup. Tapi tiba-tiba begini, ini orang bebas karena dia mengakui kesalahannya. Kira-kira dia bahagia enggak? Kita berada di posisinya dia. Itu saya kasih tahu Bapak Ibu, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sangat-sangat buat keluarganya, buat dia sendiri itu sesuatu yang membahagiakan. Sama. Iblis itu mau supaya kita dirantai, kita didakwa, membuat kita supaya kita terbelenggu dengan dosanya. Oh, lu sudah berbuat dosa, lu akan dihukum, lu akan dikutuk, lu jangan ke gereja, karena nanti di gereja lu bukan orang di sana kan orang suci semua. Ya kan? Maka di gereja juga kalau kita harus hati-hati. Ada orang nanti dia ke gereja lihat orang yang berdosa, dia itu. Tahu enggak dia itu? Itu pelakor itu. Nah itu tuh. Akhirnya jadi kayak gitu saudara. Akhirnya jadi saling menghakimi. Bapak Ibu mungkin yang ada dari gereja saya dulu tahu itu saya. Saya tidak pernah menghakimi orang. Tapi saya mendoakan orang. Saya tahu latar belakangnya. Lu gak usah cerita. Tapi dari kehidupan lu gue udah tahu. Lu gak usah cerita. Tapi saya tahu. Tadi pakai sama bereskan. Dibereskan, selesai. Saya tidak pernah bocorkan dia punya urusan. Tapi dia begitu dia bereskan, dia diampuni, dia dibebaskan, dia mendapat kelegaan. Amin. Inilah yang disebut dengan orang yang berbahagia, adalah orang yang ditutupi kesalahan. Terima kasih. Apalagi? Ada lagi? Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Renungan di hari ini menguatkan kita. Kenapa betapa hebat kuasanya bagi kita? Karena di dalamnya ada terpujilah kasih karunia yang mulia. Kasih karunia yang mulia membuat kita memiliki saudara tadi? Ada 3 kuncinya apa? Yang pertama, dia menyediakan yang kita butuhkan. Yang kedua, saudara? Dia menyediakan jalan keluar buat kita. Yang ketiga, dia mengampuni kita. Amin. Satu hati kita berdoa.